Indonesia. Ketemu lagi di channel Bunda Riani Azahra. Hari ini saya akan membicarakan tentang kursus potong rambut pria. Ya, daripada banyak yang tanya ke WA, banyak yang japri, banyak yang DM gitu ya. Bun, gimana sih buka kursus potong rambut? Bun, gimana materinya? Bun, gimana gitu ya. Jadi hari ini teman-teman harus konsentrasi dengerin ini ya. Berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun membuka kursus potong rambut dan sudah meluluskan sekitar 2000-an orang lebih di Solo ini dengan peserta dari seluruh Indonesia. Saya ingin berbagi pengalaman di usaha ini gitu, kursus potong rambut pria. Teman-teman, jadi tips yang pertama teman-teman adalah siap mental sebagai pengusaha. Kenapa siap mental? Orang buka usaha potong rambut doang kok siap mental? Iya, karena dengan membuka usaha ini teman-teman akan berhubungan dengan banyak orang. Teman-teman bertanggung jawab atas usaha yang dijalankan, terus juga mempunyai kewajiban untuk memikirkan segala sesuatunya tentang usaha ini. Nanti akan banyak deh ditemui ya, bukan permasalahan berat, enggak sih, cuma apa yang harus dipikirkan, apa ini langkahnya, apa ini solusinya, itu harus di tangan teman-teman. Jadi harus siap dulu sebagai pengusaha. Jangan nantinya mundur atau berpikir, aduh ternyata susah juga ya buka kursus potong rambut gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman siapin tempat. Siapin tempat di mana nanti murid-muridnya itu akan belajar gitu. Siapin ruangan, alamatnya di mana. Ini berguna untuk apa? Karena langkah yang ketiga teman-teman mengurus perizinan gitu. Kenapa penting untuk mengurus perizinan? Karena di sini teman-teman bukan hanya sekedar untuk mendapatkan uang. Tujuannya ini akan menjadi tempat sumber penghasilan gitu. Jadi tempat pembelajaran, tempat mencetak SDM barber gitu ya. Setelah dapat tempat, terus ngurus perizinan di daerah setempat, teman-teman jangan lupa mendaftarkan merek dan logo ke Ditjen Haki. Ini penting sekali ya. Nanti dimana usaha kursusnya teman-teman sudah besar gitu dan sudah didaftarkan di Haki, teman-teman akan aman dan nyaman ya. Yang berikutnya langkahnya adalah menyiapkan administrasinya. Jadi dari orang daftar itu formulirnya sudah disiapin, sudah diketik bagaimana formulirnya, apa nama tempat kursusnya. Yang kedua, siapin kwitansinya. Yang ketiga, siapin tata tertibnya. Penting tata tertib teman-teman bikin. Jadi pada saat orang mendaftar, sekalian sodorkan tata tertibnya. Apa di situ yang tertulis, di situ mau dimasukkan di situ, teman-teman tulis. Misalkan kalau di tempat saya tidak boleh pakai sendal gitu ya. Kalau kursusnya pakai sendal disuruh pulang gitu. Kenapa? Karena saya ingin mulai dari tempat kursus sudah belajar bagaimana cara berpenampilan saat bekerja nanti di barbershop gitu ya. Contohnya itu. Terus misalkan lagi uang kursusnya harus lunas di depan. Nah, itu harus tertulis teman-teman. Jadi semuanya rapi di depan, semuanya dibicarakan di depan walaupun itu di dalam tulisan ya, dan dia membaca, terus dia tanda tangan gitu ya. Jadi di dalam formulir itu tertulis ada note-nya dan juga ada selembar lagi teman-teman. Di situ ada semacam tata tertib aturannya kursus di tempatnya teman-teman nanti bagaimana. Termasuk urusan sertifikat. Nah, sertifikat yang ada sekarang kan sertifikatnya bikin sendiri gitu ya. Kalau teman-teman mau dapat sertifikat dari Dignas gitu ya, diurus, nanti bisa ngurusnya gitu ya. Yang pasti teman-teman mesti urus dulu, teman-teman bisa bikin akte notaris ya, akte perusahaan gitu, kayak CV gitu ya, itu bisa. Terus yang berikutnya lagi, setelah selesai pendaftarannya, mulai teman-teman siapin modulnya gitu. Nah, ini yang banyak ditanyain ke saya, Bu, gimana materinya, gimana modulnya. Nanti di next video saya akan kasih tahu modulnya, kursusnya seperti apa ya. Jadi di video kali ini saya kasih tahu dulu awalannya apa yang harus teman-teman lakukan.
Tadi yang pertama adalah menyiapkan mental ya, mau buka kursus rambut nanti resiko-resiko yang terjadi itulah mentalnya disiapin gitu. Yang kedua tadi siapin tempatnya ntar mau di mana gitu, karena tempat ini berhubungan nanti teman-teman mengisi alamatnya di mana pada saat membuat akte CV itu atau mendaftarkan ke merek dan logo ke Haki. Terus yang keempat tadi membuat segala macam tentang administrasi ya, formulir pendaftaran, jangan lupa nih yang mau buka kursus tapi lupa bikin formulir, bikin dulu. Terus kwitansi pembayaran disiapin. Terus tata tertib ya, peraturannya di kursus sodorin juga saat dia mendaftar gitu. Termasuk perjanjian sertifikat dapatnya kapan gitu, itu harus jelas gitu ya. Nah, untuk sertifikat ini saya kalau di tempat saya punya peraturan harus memotong 100 kepala dulu, baru nanti sertifikatnya bulan depan mungkin dia baru bisa ambil gitu. Jadi dia praktek dulu sampai bagus baru bisa ambil gitu. Karena dulunya kita selesai kursus langsung dikasih sertifikat, terus melamar di tempat lain, nah ownernya itu banyak yang telepon saya, kok ini lulusan sana begini, lulusan sini kok hasilnya begini gitu. Jadi sekarang syarat mendapatkan sertifikat dia harus rajin latihan di rumah gitu ya. Terus yang berikutnya nanti teman-teman bisa mengisi ya, mulai melengkapi tempat kursusnya dengan perabotan atau peralatan untuk praktek yang lengkap. Nah, yang harus diperhatikan setelah itu semua ya, setelah itu semuanya sudah teman-teman lakukan, yang penting diperhatikan adalah satu, kebutuhan model. Nah, kursus potong rambut ini banyak tempat yang tidak bisa menyediakan model. Jadi si peserta kursusnya harus membawa model sendiri ataupun dicarikan model tapi dengan biaya yang lumayan berat sih ya. Satu orang model misalkan bayar 20.000 atau 30.000 gitu. Terus model itu teman-teman bisa bekerja sama dengan satu sponsor. Sponsor ini adalah orang yang mencarikan model gitu. Jadi nanti dia dibayar berapa misalkan dari setiap model ya, setiap model yang dia carikan. Misalnya peserta kursusnya ada 5 gitu. Setiap hari dia harus mencarikan 5 model. Atau kalau bagusnya 10 model, jadi satu orang peserta kursus itu 22 modelnya. Yang berikutnya teman-teman bisa bekerja sama dengan si anak yang dipotong tadi. Nah, anak yang dipotong tadi dia besoknya suruh ngajak teman-temannya yang belum dipotong rambutnya gitu ya, bisa diajak. Nanti anak ini ya dikasih jajan juga gitu, seperti itu. Terus bisa juga kerjasama dengan pondok pesantren setempat atau teman-teman untuk peserta kursus yang sudah masuknya berapa minggu gitu ya, misalkan seminggu dia udah mulai bisa motong, ajaknya ke SD-SD sekitar, sekolah-sekolah sekitar gitu. Jadi datang ke sekolah, pamit ke sekolah, kita mau adakan cukur masal kayak gitu. Atau kalau di tempat saya itu kalau yang sudah lulus, sudah selesai belajarnya, kita ajaknya ke kampus-kampus gitu ya, potongnya udah di kampus. Jadi itu tes mental semua, jadi dia memotong rambut orang di muka umum secara massal, itu tes mentalnya ya. Terus yang berikutnya yang tidak kalah penting, teman-teman harus dalam pengajaran ya, si pengajarnya bisa teman-teman sendiri atau membayar orang sebagai guru ya dalam mengajarnya. Itu harus punya laporan mengajar. Laporan mengajarnya itu di satu form ada nama, ada nomor, tanggal, terus hari itu materinya apa. Di atasnya itu ada nama per murid ya, nama per murid dan nomor telepon. Jadi hari itu materinya apa, terus dia motongnya, prakteknya, modelnya siapa namanya dan berapa orang modelnya, terus model potongannya apa gitu. Itu harus sejelas itu teman-teman, harus sedetail itu. Nantinya itu akan ada akibatnya. Kenapa itu semua saya rumuskan gitu, karena
pada setiap hari gurunya akan laporan sudah mengajar ini. Kalau kita membayar guru ya, kalau kita pakai orang lain, kita akan mengevaluasi kerjanya si gurunya. Terus belajarnya cuma gini-gini aja misalkan. Ini nggak dapat model anak ini. Nah gitu. Nah terus bisa juga kita kenapa harus menuliskan model macam potongannya di situ, karena pada saat dia selesai kursus ternyata dia nggak bisa, dia ditanya kursus di mana, di tempat A, emang nggak diajarin potongan ini? Enggak, di sana ngajarinnya cuma bros aja atau undercut doang. Loh enggak, ini ada nih buktinya nih. Nah itu contohnya seperti itu ya. Terus hal-hal lain akan saya bahas di video berikutnya. Jadi pastikan besok teman-teman nonton lagi ya. Mungkin penjelasan tentang kursus ini saya akan buat beberapa video gitu ya. Sampai di sini dulu. Besok kita ketemu lagi untuk bahas yang lebih lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.